YouTuber Atta Halilintar berhasil menyatukan 3 pasang kakek nenek Amina dan Azura di video klip lagu Blessing. Atta mengatakan, sebenarnya sangat sulit menyatukan Ashanty, Anang Hermansyah, Raul Lemos, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anoviel Asmit dalam satu kesempatan. Apalagi Raul Lemos yang bekerja di Timor Leste. Dia harus bolak-balik ke Indonesia untuk hadir mengisi video klip lagu Blessing yang dipersembahkan untuk cucu keduanya dari Aurel dan Atta ini. Kalau enggak ada Avo Raul itu ada yang kurang nanti. Jadi dengan adanya Avo Raul itu menurutku luar biasa yang selalu kita ingat gimana pun Avo itu suaminya Gem Mikade. Kakeknya Amina juga dan Amina sering sebut namanya. Avo dan senang Avo bisa ada di situ. Ujar Atta di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Walaupun ngumpulin semua itu susah banget karena harus satuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda. Punya kesibukannya masing-masing, lanjut Atta. Atta sangat senang dan bersyukur bisa menyatukan 3 nenek dan 3 kakek Amina dalam video klip Blessing ini. Saking senangnya, Atta sampai menangis haru saat melihat foto yang memperlihatkannya ada di sekeliling 3 kakek dan 3 nenek Amina. Alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya ada di situ dan menurutku itu satu hal yang enggak gampang tapi alhamdulillah terjadi, ucap Atta. Kalau ditanya nangis, aku waktu memfotoin aja, mataku udah enggak kuat. Dream comes true banget walaupun bagaimanapun mau kita gimana pun tetap orang tua akan selalu ada punya sisinya sendiri, lanjut Atta. Atta tak menyangka impiannya melihat keluarganya ngumpul bersama menjadi kenyataan melalui video klip Blessing. Aja udah menurut berat ya, kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Ashanty sama Pipi 2 dari ada si Azriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Baby sama Abu Raul. Berapa jadi ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku bisa ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri apa keharmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh kegiatannya. Sebelah sana boleh. Mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus di produksi musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak juga nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema juga banyak tema keluarga. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Aurel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya ada yang bilang lah kalau netizen doang kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Aku orang tua sendiri nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Pipi kah, apa sama Ibu Kade, atau Bunda Ashanty, ini bagus gaya, ini ada kurangnya gaya gitu. Aku selalu bertanya juga gitu. Tapi ternyata apresiasi dia bilang, keren banget, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikin lagu buat kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Kalau aku disuruh bikin lagu nih, ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, gitu ya. Kan sisi mana orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya lagu aku gini, kalau aku tipikal yang cocokkan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu makanya aku pernah sebelumnya kan kalau sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Jadi dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman
namanya aku itu kan nggak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin tulis lirik gitu ya, suka nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu bahkan artis. Abang, 3 pertanyaan langsung ya. Oke, baik betul terakhir ya. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak dan tim? Yang kedua, ini Azura sendiri kalau jelasin ke teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? Amena adaptasinya, ratingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu tadi pertanyaannya Film. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari video pendek, bikin iklan, bikin kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis, aku tulis di Instagram tuh, cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam SAW, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syed, Nabi Syed. Nah, Nabi Syed ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti waktu dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya, ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera merah. Jadi terus nama keduanya Humaira karena dia lahirnya merah. Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu.
Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin dan ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang gitu sih konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik, karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna kan. Walaupun aku belum sempurna, makanya setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan juga aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruk yang baik dari adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat dia kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot hairband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu guys. Jadi aku kadang-kadang mikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang nggak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri, itu ada yang muncul dari diri sendiri sehingga punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku. Dan gimana sekarang caranya ngebagi, ini adaptasi juga ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil dan bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak ikan sayang sama Aminanya, karena aku melihat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa anakku jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu. Jadi lebih cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu. Karena gue kan aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah, gue sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege-nya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya atau nama di bapak ibunya. Kayak dia sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya kembali kasih sayang ke anak kalau kedua. Ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba berusaha gitu jadi apa yang baik buat kedua aku. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu ini di bulan November 1 atau di Desember mulai mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku.
dan di semua platform, di YouTube, TikTok, Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita close dulu ya. Terima kasih buat. Foto dulu kali ya? Ya, boleh. Boleh. Foto dulu ya. Mana kerja nih? Rena foto Tapi dulu. sini aja. Septian mana ya? Dari belakang Sep pakai kursi kamu. Lagi pakai yang di Dari kanan dulu Pak. Kiri dulu. Kanan tak. Tenang. Oh iya. Tenang. kirinya. Yang foto ini pakai itu ya. Bagus tuh. Tengah ya sekarang. Tengah. Tengah bawah. Nah, sini Bang Atta, Dan tengah. Kiri, Bang. Pakai gaya Bang Atta, dikit Bang Atta. Balik kanan lagi Bang. Bang kanan lagi Bang. Langsung jadi nih. Oke. Oh, udah semua? YouTuber Atta Halilintar berhasil menyatukan 3 pasang kakek nenek Amina dan Azura di video klip lagu Blessing. Atta mengatakan, sebenarnya sangat sulit menyatukan Ashanty, Anang Hermansyah, Raul Lemos, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anoviel Asmit dalam satu kesempatan. Apalagi Raul Lemos yang bekerja di Timor Leste. Dia harus bolak-balik ke Indonesia untuk hadir mengisi video klip lagu Blessing yang dipersembahkan untuk cucu keduanya dari Aurel dan Atta ini. Kalau enggak ada Avo Raul itu ada yang kurang nanti. Jadi dengan adanya Avo Raul itu menurutku luar biasa yang selalu kita ingat gimana pun Avo itu suaminya Gem Mikade. Kakeknya Amina juga dan Amina sering sebut namanya. Avo dan senang Avo bisa ada di situ. Ujar Atta di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Walaupun ngumpulin semua itu susah banget karena harus satuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda. Punya kesibukannya masing-masing, lanjut Atta. Atta sangat senang dan bersyukur bisa menyatukan 3 nenek dan 3 kakek Amina dalam video klip Blessing ini. Saking senangnya, Atta sampai menangis haru saat melihat foto yang memperlihatkannya ada di sekeliling 3 kakek dan 3 nenek Amina. Alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya ada di situ dan menurutku itu satu hal yang enggak gampang tapi alhamdulillah terjadi, ucap Atta. Kalau ditanya nangis, aku waktu memfotoin aja, mataku udah enggak kuat. Dream comes true banget walaupun bagaimanapun mau kita gimana pun tetap orang tua akan selalu ada punya sisinya sendiri, lanjut Atta. Atta tak menyangka impiannya melihat keluarganya ngumpul bersama menjadi kenyataan melalui video klip Blessing. Aja udah menurutku berat ya, kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang, tambah dari Bunda Ashanty sama Pipi, 2 dari ORSY Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Baby sama Abu Raul. Berapa jadi ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku sama ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri apa harmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh kegiatannya. Sebelah sana ulah mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus di produser musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak lagi nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema juga banyak tema keluarga. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Awel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya oh ada yang bilang lah kalau netizen doang kayaknya udah kebal aja nih, mau dibilang bagus mau dibilang jelek. Aku orang pasti kita nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Pipi kah, apa sama Ibu Kade atau Bunda Ashanty, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. Aku selalu bertanya juga gitu. Tapi ternyata apresiasi dia bilang, oh keren banget, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikin lagu buat kadang-kadang
pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Malah kalau aku disuruh bikin lagu nih, ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, gitu ya. Kan sisi pandang orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya lagu aku gini, kalau aku tipikal yang cocokkan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani, gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu makanya aku pernah sebelumnya kan kalau sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku. Jadi dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku, gitu-gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Baik, untuk yang Di musik ada alasan sendiri nggak sih? Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan nggak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin nulis lirik gitu ya, nulis lirik, nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu bahkan artis. Abang, 3 pertanyaan langsung ya. Oke, baik untuk yang terakhir ya. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu, ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak dan istri? Yang kedua, ini Azura sendiri boleh jelasin ke teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? oke. Amena adaptasinya, ratingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu itu pertanyaannya. Film. Oke, hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari video pendek, bikin iklan, bikin apa ya, kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis, aku tulis di Instagram tuh, cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu ingin Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam SAW, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil, nah Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya,
banyak lahir dari keturunannya melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti waktu dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu untuk lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah ini Azura emang suka merah-merah di mukanya karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata, badannya juga kulitnya ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera-merah. Jadi terus apa nama keduanya Humaira karena dia lahirnya merah. Humaira ini namanya artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama, itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin dan ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang begitu sih konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, belum masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna kan. Walaupun aku belum sempurna, makanya di setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah itu akan menjadi doa dari nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan jadinya aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baik dari Adaptasi jadi anak dua. Oh adaptasinya mungkin menurutku, aku untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri di hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat dia kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu ya. Makanya waktu anak pertama lahir copot hairband, gak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu ya. Jadi aku kadang-kadang mikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin juga punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang gak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri itu, ada yang muncul dari diri sendiri sehingga punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku. Dan gimana sekarang caranya ngebagi, ini adaptasi juga ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil dan bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak ikan sayang sama Aminahnya, karena aku melihat juga Aminahnya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa anakku jadi jadinya kayak nikahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu. Jadi lebih
cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu kan. Gue kan aku dua anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Amina, gue sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Amina lebih banyak privilege nya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, pertama di bapak ibunya kayak dia. Sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya kembali kasih sayang ke anak lagi dua. Ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi papa yang baik buat kedua putri. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1 atau di Desember mulai mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku, dan di semua platform, di YouTube, di TikTok, Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita langsung dulu ya. Terima kasih buat. Foto dulu kali ya? Ya, boleh. Boleh. Foto dulu ya. Kemana kerja nih? Tapi menurut Septian mana ya? Dari belakang Sep pakai kursi kamu. Lagi pakai yang di Dari kanan dulu Bang. Ayo. Kiri dulu. Kanan dah. Atas ini. Oh iya. Tenang. Ini foto ini pakai itu bagus tuh. Tengah ya sekarang. Tengah. Tengah bawah. Nah, sini Bang Atta, Sabar. Pakai gaya Bang Atta, dikit Bang Atta. Balik kanan lagi Bang. Bang, kanan lagi Bang. Langsung jadi nih. Oke. Oh, Udah, Ma? YouTuber Atta Halilintar berhasil menyatukan 3 pasang kakek nenek Amina dan Azura di video klip lagu Blessing. Atta mengatakan, sebenarnya sangat sulit menyatukan Ashanti, Anang Hermansyah, Raul Lemos, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anoviel Asmit dalam satu kesempatan. Apalagi Raul Lemos yang bekerja di Timor Leste. Dia harus bolak-balik ke Indonesia untuk hadir mengisi video klip lagu Blessing yang dipersembahkan untuk cucu keduanya dari Aurel dan Atta ini. Kalau enggak ada Avo Raul itu ada yang kurang nanti. Jadi dengan adanya Avo Raul itu menurutku luar biasa, yang selalu kita ingat gimana pun Avo itu suaminya Gem Mikade, kakeknya Amina juga, dan Amina sering sebut namanya Avo, dan senang Avo bisa ada di situ, ujar Atta di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Walaupun ngumpulin semua itu susah banget karena harus satuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda, punya kesibukannya masing-masing, lanjut Atta. Atta sangat senang dan bersyukur bisa menyatukan 3 nenek dan 3 kakek Amina dalam video klip Blessing ini. Saking senangnya, Atta sampai menangis haru saat melihat foto yang memperlihatkannya ada di sekeliling 3 kakek dan 3 nenek Amina. Alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya ada di situ, dan menurutku itu satu hal yang enggak gampang tapi alhamdulillah terjadi, ucap Atta. Kalau ditanya nangis, aku waktu memfotoin aja, mataku udah enggak kuat. Dream comes true banget, walaupun bagaimanapun mau kita gimana pun tetap orang tua akan selalu ada punya sisinya sendiri, lanjut Atta. Atta tak menyangka impiannya melihat keluarganya ngumpul bersama menjadi kenyataan melalui video klip Blessing. Aja udah menurutku berat ya, kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari ORSY Ajriel
Terus dari Gemi ada 2 lagi, Baby sama Abu Raul. Berapa ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku susah ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri, harmonisasi sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh kegiatannya. Sebelah sana boleh. Mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus di produksi musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak lagi nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema juga banyak tema keluarga ada betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Awel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya ada yang bilang lah kalau netizen doang kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Aku orang tua sendiri nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Vivika, apa sama Ibu Kade atau Bunda Santi, ini bagus gaya, ini ada kurangnya gaya gitu. Aku selalu bertanya juga gitu. Tapi ternyata apresiasi dia bilang, keren banget, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikin lagu buat kadang-kadang pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Kalau aku disuruh bikin lagu nih, ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kate, Pipi itu penyanyi, emang yang nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, gitu ya. Kan sisi mana orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya lagu aku gini, kalau aku tipikal yang cocokkan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu makanya aku pernah sebelumnya kan kalau sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Jadi dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. di musik ada alasan sendiri sih. Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan gak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin tulis lirik gitu ya, suka nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu bahkan artis. Abang 3 pertanyaan langsung ya. Oke, baik. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak tim? Yang kedua, ini Azura sendiri kalau jelasin teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? Amena adaptasinya, ratingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu pertanyaannya. Film. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari video pendek, bikin iklan, bikin kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Nggak
Instagram tuh cuma biar inget aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat itu pasti itu artinya langit yang biru dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam SAW, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti waktu dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai tuh ini nggak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera merah. Jadi terus apa nama keduanya Humaira karena dia lahirnya merah. Humaira ini namanya artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama, itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin dan ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang gitu sih konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna kan. Walaupun aku belum sempurna, makanya setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan jadinya aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruk yang baik. Adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat dia kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir
copot hairband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu ya. Jadi aku kadang-kadang mikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang gak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha di setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri, itu ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak satu, bahkan sekarang anak dua. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak ikan sayang sama Aminanya, karena aku melihat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa anakku jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu. Jadi lebih cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu. Karena gue kan aku dua anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah, gue sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege-nya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, pertama di bapak ibunya, kayak dia. Sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya kembali kasih sayang ke anak kalau kedua. Ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi papa yang baik buat kedua aku. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1 atau di Desember mulai kemana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku, dan di semua platform, di YouTube, di TikTok, Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita close dulu ya. Terima kasih buat Foto dulu kali ya? Ya, boleh. Boleh. Foto dulu ya. Kemana kerja nih? Rena foto Tapi dulu. Septian mana ya? Dari belakang saya pakai kursi kamu. Lagi pakai yang ini. Dari kanan dulu Bang. Kiri dulu. Kanan. Atas ini Om. Oh iya. Tenang. Yang foto ini pakai itu ya, bagus tuh. Tengah ya sekarang. Tengah. Tengah bawah. Nah, sini Bang Atta, Sabar. Pakai gaya Bang Atta dikit Bang Atta. Balik kanan lagi Bang. Kanan lagi bang. Langsung jadi nih. Oke. Oh, Udah, Ma? YouTuber Atta Halilintar berhasil menyatukan 3 pasang kakek nenek Aminah dan Azura di video klip lagu Blessing. Atta mengatakan, sebenarnya sangat sulit menyatukan Ashanty, Anang Hermansyah, Raul Lemos, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anoviel Asmit dalam satu kesempatan. Apalagi Raul Lemos yang bekerja di Timor Leste. Dia harus bolak-balik ke Indonesia untuk hadir mengisi video klip lagu Blessing yang dipersembahkan untuk cucu keduanya dari Aurel dan Atta ini. Kalau enggak ada Avo Raul itu ada yang kurang nanti.
Jadi dengan adanya Avo Raul itu menurutku luar biasa yang selalu kita ingat gimana pun Avo itu suaminya Game Mikade. Kakeknya Amina juga dan Amina sering sebut namanya. Avo, dan senang Avo bisa ada di situ. Ujar Atta di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Walaupun ngumpulin semua itu susah banget karena harus satuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda. Punya kesibukannya masing-masing, lanjut Atta. Atta sangat senang dan bersyukur bisa menyatukan 3 nenek dan 3 kakek Amina dalam video klip Blessing ini. Saking senangnya, Atta sampai menangis haru saat melihat foto yang memperlihatkannya ada di sekeliling 3 kakek dan 3 nenek Amina. Alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya ada di situ dan menurutku itu satu hal yang enggak gampang tapi alhamdulillah terjadi, ucap Atta. Kalau ditanya nangis, aku waktu memfotoin aja, mataku udah enggak kuat, dream comes true banget walaupun bagaimanapun mau kita gimana pun tetap orang tua akan selalu ada punya sisinya sendiri, lanjut Atta. Atta tak menyangka impiannya melihat keluarganya ngumpul bersama menjadi kenyataan melalui video klip Blessing. Aja udah menurut berat ya, kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang, tambah dari Bunda Asanti sama Pipi, 2 dari ORSY Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Baby sama Avo Raul. Berapa jadi ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku sama ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri harmonisasi sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh kegiatannya. Sebelah sana boleh. Mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus di produser musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak lagi nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema juga banyak tema keluarga. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Awel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya ada yang bilang lah kalau netizen doang kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Aku orang tua sendiri nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Pipi kah, apa sama Ibu Kade atau Bunda Santi, ini bagus gaya, ini ada kurangnya gaya gitu. Aku selalu bertanya juga gitu. Tapi ternyata apresiasi dia bilang, keren banget, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikin lagu buat kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Kalau aku disuruh bikin lagu nih, ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, gitu ya. Kan sisi mana orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya lagu aku gini, kalau aku tipikalnya cocokkan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu makanya aku pernah sebelumnya kan kalau sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percaya ke aku gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan gak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin tulis lirik gitu ya, nulis lirik, nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu bahkan artis. Abang, 3 pertanyaan langsung ya. Oke, baik. Yang pertama, 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak
kedua, ini Azura sendiri kalau dijelasin teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak dua seperti apa? Amena adaptasinya, ratingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu tadi pertanyaannya. Film. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di dari sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari video pendek, bikin iklan, bikin kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis, aku tulis di Instagram tuh, cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu ingin Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam SAW, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil, nah Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti waktu dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget. Aku sampai, tuh ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya, ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera merah. Jadi terus nama keduanya Humaira karena dia lahirnya merah. Humaira ini namanya artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama, itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin, dan ibunya juga senang, oh nama ibu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang gitu sih konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik, karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna kan.
walaupun aku belum sempurna, makanya setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan jadinya aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruk yang baik. Adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat dia kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot hairband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu guys. Jadi aku kadang-kadang mikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang gak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri, itu ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku. Dan gimana sekarang caranya ngebagi, ini adaptasi juga ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil dan bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak ikan sayang sama Aminanya, karena aku melihat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa anakku jadinya kayak nikahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu. Jadi lebih cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu. Karena gue kan aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah, gue sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege yang gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, pertama di bapak ibunya. Kayak dia sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya kembali kasih sayang ke anak kalau kedua. Ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua aku. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1 atau di Desember mulai mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku, dan di semua platform, di YouTube, di TikTok, Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih buat teman-teman media. Kita close dulu ya. Terima kasih buat. Foto dulu kali ya? Ya, boleh. Pak, foto dulu ya. Mana kerja nih? Rena foto Tapi dulu. sini aja. Septian mana ya? Dari belakang Sep pakai kursi kamu. Pak, Lagi pakai yang di
Dari kanan dulu Bang. Ayo. Kiri dulu. Kanan kanan Bang. Tenang. Atas itu. Oh iya. Tenang. Kirinya Yang Bang foto Atta. ini pakai itu ya, bagus tuh. Tengah ya sekarang. Tenang. Tengah bawah. Tengah bawah. Nah, sini Bang Atta, Sabar. Nanti saya Bang Atta dikit Bang Atta. Balik kanan lagi Bang. Bang kanan lagi Bang. Langsung jadi nih. Oke. Oh, udah semua? YouTuber Atta Halilintar berhasil menyatukan 3 pasang kakek nenek Amina dan Azura di video klip lagu Blessing. Atta mengatakan, sebenarnya sangat sulit menyatukan Ashanty, Anang Hermansyah, Raul Lemos, Krisdayanti, Lenggogeni Faruk, dan Halilintar Anoviel Asmit dalam satu kesempatan. Apalagi Raul Lemos yang bekerja di Timor Leste. Dia harus bolak-balik ke Indonesia untuk hadir mengisi video klip lagu Blessing yang dipersembahkan untuk cucu keduanya dari Aurel dan Atta ini. Kalau enggak ada Avo Raul itu ada yang kurang nanti. Jadi dengan adanya Avo Raul itu menurutku luar biasa yang selalu kita ingat gimana pun Avo itu suaminya Gem Mikade. Kakeknya Amina juga dan Amina sering sebut namanya. Avo dan senang Avo bisa ada di situ. Ujar Atta di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Walaupun ngumpulin semua itu susah banget karena harus satuin jadwalnya 3 pasang langsung dengan 6 profesi berbeda, punya kesibukannya masing-masing, lanjut Atta. Atta sangat senang dan bersyukur bisa menyatukan 3 nenek dan 3 kakek Amina dalam video klip Blessing ini. Saking senangnya, Atta sampai menangis haru saat melihat foto yang memperlihatkannya ada di sekeliling 3 kakek dan 3 nenek Amina. Alhamdulillah kita dapat ketemu satu hari yang semuanya ada di situ dan menurutku itu satu hal yang enggak gampang tapi alhamdulillah terjadi, ucap Atta. Kalau ditanya nangis, aku waktu memfotoin aja, mataku udah enggak kuat. Dream comes true banget walaupun bagaimanapun mau kita gimana pun tetap orang tua akan selalu ada punya sisinya sendiri, lanjut Atta. Atta tak menyangka impiannya melihat keluarganya ngumpul bersama menjadi kenyataan melalui video klip Blessing. Aja udah menurutku berat ya, kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang, tambah dari Bunda Ashanty sama Pipi, 2 dari Warzi Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa jadi? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku sama ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri harmonisasi sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh kegiatannya. Sebelah sana udah mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Atta mulai fokus di produser musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Atta berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak juga nyanyinya. Terus sampai akhirnya tema album ini tema banyak tema keluarga ada. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Awel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya ada yang bilang lah kalau netizen doang kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek.